Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Farezi, akuntansi UMM Angkatan 2018 NIM 230. Saya akan presentasi tentang Chapter 1, Introduction and Overview of Audit and Assurance. Audit Process in Focus. Tujuan bab ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang jasa audit dan asuransi. Walaupun fokus teks ini adalah audit laporan keuangan, dalam bab ini kami mendefinisikan perikatan asuransi dan perbedaan antara berbagai jenis perikatan asuransi. Auditing and Assurance Defined. Perikatan asuransi atau layanan didefinisikan sebagai perikatan di mana praktisi asuransi bertujuan untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat untuk menyatakan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna yang dituju, selain pihak yang bertanggung jawab tentang hasil pengukuran atau evaluasi materi pelajaran yang mendasari terhadap kriteria. Different Assurance Service. Financial Report Audit. Menurut ASA 200, tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit sesuai dengan standar auditing Australia. Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk auditor menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Berdasarkan pasal 25 dan 25A dari undang-undang tersebut, Direktur entitas pelapor harus menyatakan apakah entitas pelapor akan dapat membayar utangnya pada saat dan ketika jatuh tempo. Apakah catatan keuangan telah dipelihara dengan baik? Apakah laporan keuangan dan catatan sesuai dengan standar akuntansi Australia, termasuk interpretasinya, dan apakah laporan keuangan dan catatan memberikan pandangan yang benar dan wajar? Jika kepatuhan dengan standar akuntansi tidak memberikan pandangan yang benar dan adil, perusahaan harus memberikan informasi tambahan dalam catatan laporan keuangan yang merupakan tugas auditor untuk memberikan opini tersebut. Sifat prosedur audit mengacu pada ketergantungan pada bukti yang diberikan oleh klien manajemennya. Jika auditor tidak memiliki akses ke semua informasi yang relevan dengan auditnya, ada batasan dalam ruang lingkup auditnya. Jika auditor tidak menyadari situasi ini, mereka mungkin sampai pada kesimpulan yang tidak tepat berdasarkan fakta yang tidak lengkap. Bukti dapat ditahan atau diubah oleh pelaku penipuan. Compliance Audit. Audit kepatuhan melibatkan pengumpulan bukti untuk memastikan apakah orang atau entitas yang ditinjau telah mengikuti aturan, kebijakan prosedur undang-undang, dan peraturan yang harus mereka patuhi. Performance Audit. Kinerja audit berkaitan dengan ekonomi, efisien, dan efektivitas kegiatan organisasi. Ekonomi mengacu pada biaya input termasuk upah dan material. Efisiensi mengacu pada hubungan antara input dan output. Secara khusus, efisiensi mengacu pada penggunaan jumlah minimum masukan untuk mencapai keluaran tertentu. Comprehensive Audit. Audit komprehensif dapat mencakup elemen audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja. Audit komprehensif paling sering terjadi di sektor publik, di mana kepatuhan terhadap berbagai peraturan diperiksa saat menyelesaikan audit laporan keuangan. Internal Audit. Internal Audit dilakukan untuk memberikan jaminan tentang berbagai aspek aktivitas organisasi. Fungsi audit internal biasanya dilakukan oleh karyawan dari organisasi yang diaudit, tetapi dapat dialihdayakan ke firma audit eksternal. Audit internal dilakukan untuk memberikan jaminan tentang berbagai aspek aktivitas organisasi. Fungsi audit internal biasanya dilakukan oleh karyawan dan dari organisasi yang diaudit, tetapi dapat dialihdayakan ke firma audit eksternal. Corporate Social Responsibility Assurance. Jaminan pengungkapan CSR saat ini dilakukan oleh auditor atau perusahaan konsultan spesialis.
karena pengungkapan ini mencakup informasi non-keuangan dan keuangan. Keahlian yang diperlukan untuk melakukan layanan jaminan ini cukup luas. Apakah perusahaan memilih untuk memberikan pengungkapan lingkungan sukarela tambahan atau tidak? Auditor harus mempertimbangkan dampak masalah lingkungan pada laporan keuangan klien mereka saat melakukan audit laporan keuangan. Different level of assurance. Reasonable assurance. Tujuan dari perkataan assurance yang wajar adalah untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membentuk ekspresi positif dari suatu opini tentang kebenaran dan kewajaran informasi yang dijamin. Ini berarti bahwa auditor telah melakukan pekerjaan yang memadai untuk melaporkan dengan kepastian yang wajar bahwa informasi yang diyakinkan atau tidak dapat diandalkan. Ini berarti bahwa auditor akan melakukan pengujian terperinci atas prosedur pengendalian atau transaksi dan akun klien untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa informasi yang dijamin disajikan secara wajar. Auditing and Assurance Standard Board telah mengadopsi format laporan audit yang baru dan mengeluarkan standar audit baru pada tahun 2015. Perubahan tersebut termasuk memindahkan bagian opini dari akhir laporan ke awal laporan, penyertaan kunci bagian masalah audit, di mana auditor mengkomunikasikan masalah yang penting dalam audit saat ini, dan meningkatkan pengungkapan seputar tanggung jawab auditor saat melakukan audit. Limited Assurance. Tujuan perikatan asuransi terbatas adalah untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membentuk pernyataan pendapat negatif tentang keandalan informasi yang dijamin. Ini berarti bahwa auditor telah melakukan pekerjaan yang memadai untuk melaporkan apakah ada sesuatu yang menjadi perhatian mereka atau tidak, yang akan membuat mereka percaya bahwa informasi yang dijamin tidak benar dan adil. Auditor tidak akan melakukan pengujian terperinci ketika melakukan perikatan asuransi terbatas, tetapi auditor hanya dapat mengatakan bahwa tidak ada yang membuat mereka percaya. Untuk membuat pernyataan negatif, auditor tidak perlu menjadi yakin tentang bukti seperti yang seharusnya mereka lakukan untuk membuat pernyataan positif. No assurance. Penyedia jaminan dapat melakukan layanan lain untuk klien yang tidak diberikan jaminan. Different audit opinions. Penekanan paragraf tidak mempengaruhi opini auditor bahwa laporan keuangan adalah benar dan adil. Tujuan dari penekanan paragraf materi adalah untuk memastikan bahwa pembaca memberikan perhatian yang tepat pada masalah saat membaca laporan keuangan. Jenis modifikasi ini mempengaruhi opini auditor. Pendapat wajar dengan pengecualian dikeluarkan jika auditor yakin bahwa kecuali dampak dari suatu hal yang dijelaskan dalam laporan audit, laporan keuangan dapat diandalkan oleh pembaca. Opini wajar dengan pengecualian digunakan jika hal yang menjadi perhatian dapat diidentifikasi, dikuantifikasi, dan dijelaskan dalam laporan audit. Dalam hal ini, yang menjadi perhatian adalah material tetapi tidak meresap ke dalam laporan keuangan. And auditor. Prepare responsibility. Yang pertama ada relevan. Informasi yang termasuk dalam laporan keuangan harus relevan dengan pengguna laporan tersebut. Pengguna memerlukan informasi yang membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan yang berkaitan dengan entitas. Yang kedua ada valuable dapat diandalkan. Informasi yang termasuk dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan oleh pengguna laporan tersebut. Jika pengguna merasa bahwa informasi yang disajikan tidak dapat diandalkan karena alasan apapun, laporan keuangan tidak dapat digunakan. Yang selanjutnya, comparable atau sebanding. Informasi yang termasuk dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Pengguna harus dapat melacak kinerja entitas untuk mengidentifikasi tren apapun yang dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang seberapa baik kinerja entitas. Pengguna juga harus dapat mengukur kinerja entitas terhadap organisasi serupa lainnya untuk menilai kinerja relatifnya. Untuk memungkinkan perbandingan seperti itu, informasi harus disajikan secara konsisten sepanjang waktu dan di seluruh entitas. Yang selanjutnya ada understandable.
atau bisa dimengerti. Informasi yang termasuk dalam laporan keuangan harus dapat dimengerti. Pengguna perlu memahami laporan yang disajikan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang selanjutnya ada true and fair, benar dan adil. Informasi yang termasuk dalam laporan keuangan harus benar dan adil. Keberanian adalah keadilan atau disajikan secara adil, mengacu pada penerapan standar akuntansi yang konsisten dan tepat atau kerangka kerja yang berlaku saat menyiapkan laporan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk memberikan opini atas kebenaran dan kewajaran atau penyajian laporan keuangan secara wajar. Dalam melakukannya, auditor akan menilai kebijakan akuntansi yang dipilih oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Auditor responsibility. Skeptisme profesional. Skeptisme profesional merupakan sikap yang diadopsi oleh auditor ketika melakukan audit. Ini berarti bahwa auditor tetap independen terhadap entitas manajemennya dan stafnya saat menyelesaikan pekerjaan audit. Yang selanjutnya ada penilaian profesional. Pertimbangan profesional berkaitan dengan tingkat keahlian, pengetahuan, dan pelatihan yang digunakan auditor saat melakukan audit. Auditor harus menggunakan penilaian mereka selama audit. Selanjutnya ada jueker atau berhati-hati. Kehati-hatian mengacu pada saat melakukan audit, menerapkan standar teknis dan yang didukung undang-undang dan mendokumentasikan setiap tahap dalam proses audit. Assurance provider. Jasa jaminan disediakan oleh perusahaan akuntansi dan konsultan lainnya. Kantor akuntan terbesar di Australia dikenal secara kolektif sebagai Big Four atau First Tier. Perusahaan yang termasuk dalam Big Four adalah Deloitte, EY, KPMG, dan PwC. Tingkat pertama pernah terdiri dari 8 firma, tetapi setelah serangkaian merger dan runtuhnya Arthur Andersen, Big 8 menjadi Big Four. Tingkat kantor akuntan berikutnya dikenal sebagai tingkat menengah atau tingkat kedua. Perusahaan-perusahaan yang termasuk kelas menengah memiliki keberadaan yang signifikan secara nasional dan sebagian besar memiliki afiliasi internasional. Yang terakhir ada tingkat kantor akuntan berikutnya terdiri dari kantor regional dan lokal. Dengan mensyaratkan bahwa laporan direktur harus menyertakan bagian berjudul layanan non-audit atau serupa. Bagian ini harus mencakup yang pertama rincian jumlah yang dibayarkan atau yang harus dibayarkan kepada auditor perusahaan untuk layanan non-audit. Yang kedua, pernyataan apakah direksi yakin bahwa pemberian jasa non-audit oleh auditor tidak mempengaruhi independensi auditor. Yang terakhir, jika direksi yakin bahwa independensi auditor tidak dipengaruhi oleh penyedia jasa non-audit, pernyataan alasan direksi untuk puas. Demand for audit and assurance service. Financial report users. Pengguna laporan keuangan termasuk investor saat ini dan calon investor, pemasok, pelanggan, pemberi pinjaman, karyawan, pemerintah, dan masyarakat umum. Yang pertama investor. Calon investor membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah mereka harus membeli saham di entitas tersebut. Yang kedua ada supplier. Pemasok dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas dapat membayar mereka untuk barang yang dipasok. Mereka juga tertarik pada apakah entitas kemungkinan akan tetap menjadi perusahaan yang berkelanjutan dan terus dapat membayar utangnya saat dan jatuh tempo. Customer. Pelanggan dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas akan tetap menjadi perhatian jika pelanggan mengandalkan entitas untuk bisnis mereka. Selanjutnya ada lenders. Pemberi pinjaman membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas dapat membayar bunga dan pokok pinjaman mereka pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada employees. Karyawan dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas dapat membayar upah atau gaji dan hak lainnya. Mereka mungkin juga tertarik untuk menilai stabilitas dan profitabilitas masa depan entitas.
karena hal ini mempengaruhi keamanan kerja mereka. Government atau pemerintah. Pemerintah dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas tersebut mematuhi peraturan membayar pajak dalam jumlah yang wajar berdasarkan laba yang dilaporkan, dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aktivitas entitas. Selanjutnya ada general public atau masyarakat umum. Masyarakat umum dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah mereka harus mengasosiasikan dengan entitas dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang entitas, apa yang dilakukannya, dan rencana apa untuk masa depan. Source of demand for audit and assurance service. Pertama ada keterpencilan. Sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memiliki akses ke entitas yang sedang ditinjau. Hal ini yang dapat mempersulit menentukan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan entitas tersebut. Nah, selanjutnya ada kompleksitas. Sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan hukum yang memungkinkan mereka menilai kewajaran pilihan akuntansi dan pengungkapan yang kompleks yang dibuat oleh entitas. Yang selanjutnya ada insentif bersaing. Manajemen memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan cara membantu mereka mencapai tujuannya sendiri. Selanjutnya ada reliability atau keandalan. Pengguna laporan keuangan sangat memperhatikan keandalan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, karena mereka menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang memiliki konsekuensi nyata. Sangat penting bagi pengguna untuk dapat mengandalkan fakta yang terkandung dalam laporan keuangan. Theoretical framework. Yang pertama ada teori agensi. Teori keagenan memberitahu kita bahwa karena keterpencilan pemilik dan entitas, kompleksitas item yang termasuk dalam laporan keuangan dan persaingan insentif antara pemilik dan manajer. Selanjutnya ada hipotesis informasi. Hipotesis informasi mengatakan kepada kita bahwa karena permintaan akan informasi yang andal dan berkualitas tinggi, berbagai kelompok pengguna termasuk pemegang saham, bank, dan pemberi pinjaman lainnya akan menuntut agar laporan keuangan diaudit untuk membantu pengambilan keputusan mereka. Selanjutnya ada hipotesis asuransi. Investor mengambil resiko saat membeli saham. Jika entitas gagal, investor bisa kehilangan uang yang diinvestasikan. Menurut hipotesis asuransi, audit adalah salah satu cara bagi investor untuk mengasuransikan setidaknya sebagian kerugian mereka jika perusahaan tempat mereka berinvestasi gagal. Demand in a voluntary setting. Teori yang diuraikan sebelumnya digunakan untuk memahami lebih lanjut tentang permintaan jaminan pengungkapan CSR termasuk laporan lingkungan, keberlanjutan, dan emisi karbon. Pemangku kepentingan prihatin tentang keandalan lingkungan dan pengungkapan CSR lainnya. Sebagaimana ketentuan pengungkapan ini bersifat sukarela, begitu pula jaminannya. Perusahaan tidak diharuskan untuk memiliki jaminan lingkungan dan pengungkapan CSR lainnya. Namun sejumlah perusahaan melakukan jaminan diberikan untuk memenuhi permintaan pengguna akan informasi yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan, dan juga untuk menunjukkan tanggung jawab perusahaan yang tinggi. The role of regulator and regulation. Pertama itu regulator, FRC. FRC mengawasi proses yang digunakan untuk menetapkan standar akuntansi dan standar audit. FRC juga memantau dan melaporkan secara teratur hal-hal yang berkaitan dengan independensi auditor. Untuk memastikan independensi penyusunan standar, ASIC secara khusus melarang FRC terlibat dalam masalah teknis di sekitar proses penetapan standar. Selanjutnya ada Auditing and Assurance Standard Board. Sesuai dengan bagian 336 Undang-Undang Korporasi, AUASB bertanggung jawab atas perumusan standar audit dan jaminan standar audit yang mencakup persyaratan wajib yang secara hukum dapat ditegakkan di bawah Undang-Undang Korporasi.
Anggota AWASB ditunjuk oleh FRC. Ketua Dewan ditunjuk oleh Menteri, Supranation dan Hukum Perusahaan. Accounting Professional and Ethical Standard Board. APESB didirikan sebagai badan independen untuk mengeluarkan standar profesional dan etika dan secara aktif mendukung perilaku profesional dan etis akuntan. Akuntan yang merupakan anggota dari badan akuntansi profesional diwajibkan sebagai syarat keanggotaan mereka untuk mematuhi standar etika dan profesional yang disetujui oleh APESB. Selanjutnya ada Australian Securities and Investment Commission. ASIC adalah badan pemerintah persemakmuran independen. ASIC mengatur sektor korporasi, pasar, dan jasa keuangan Australia. Undang-undang ASIC mengharuskan ASIC yang pertama memelihara, memfasilitasi, dan meningkatkan kinerja sistem keuangan. Yang kedua, mempromosikan partisipasi yang percaya diri dan terinformasi oleh investor dan konsumen dalam sistem keuangan. Selanjutnya ada menjalankan hukum secara efektif dan dengan persyaratan prosedur minimal. Selanjutnya ada menegakkan dan memperlakukan hukum, menerima, memproses, dan menyimpan secara efisien dan cepat informasi yang diberikan oleh orang lain. Yang terakhir ada membuat informasi tentang perusahaan dan badan lain tersedia untuk publik secepat mungkin. Selanjutnya ada Australian Securities Exchange. ASX dibentuk pada tahun 1987 melalui penggabungan 6 bursa efek independen yang beroperasi di ibu kota negara bagian. ASX bertujuan untuk membantu perusahaan yang terdaftar mengumpulkan dana, memberikan peluang bagi investor untuk membangun kekayaan dan memungkinkan pembeli dan penjual untuk bertransaksi dengan percaya diri. Selanjutnya ada Compliance Auditor and Liquidator Disciplinary Board. CALDB didirikan pada tahun 1990 untuk menggantikan Dewan berbasis negara bagian oleh Corporation dan ASIC. CALDB hanya dapat menanggapi aplikasi yang dibuat oleh ASIC atau Otoritas Peraturan Kehati-hatian Australia yang menyatakan bahwa individu yang bersangkutan telah melanggar aktor perusahaan ASIC. Secara khusus, CALDB terlibat ketika auditor atau likuidator diyakini tidak menjalankan tugasnya dengan benar, bukan orang yang tepat dan pantas, dapat didiskualifikasi atau tidak boleh tetap terdaftar karena alasan lain. Chartered Accountant Australian and Selandia Baru. CAANZ adalah badan profesional dengan lebih dari 100.000 anggota yang bekerja dalam praktik publik, industri, akademis, dan pemerintah. Untuk menjadi seorang akuntan yang disewa, diperlukan untuk mengikuti program Chartered Accountant yang menggabungkan studi dan pengalaman kerja yang dibimbing. CPA Australia. CPA Australia adalah badan profesional dengan lebih dari 150.000 anggota yang bekerja sebagai profesional keuangan, akuntansi, dan bisnis, akademis, dan pegawai negeri di Australia dan di seluruh dunia. Untuk menjadi CPA, perlu untuk mengikuti program CPA dan memiliki 3 tahun pengalaman kerja yang dibimbing oleh anggota CPA. Institute of Public Accountants. CPA adalah badan profesional dengan lebih dari 26.000 anggota yang bekerja di industri, perdagangan, pemerintah, akademis, dan praktik publik. CPA dibentuk pada awal abad ke-20 sebagai Institut Akuntan Pabrik dan Biaya. Untuk menjadi anggota IPA, lulusan dengan gelar yang disetujui harus menyelesaikan 4 unit dan 3 tahun pengalaman kerja yang dibimbing. Regulation. Pertama ada standar audit dan pernyataan. Standar audit dikeluarkan oleh AWASB di Australia. Standar ini memberikan persyaratan dan panduan minimum untuk audit dan layanan jaminan.
Standar tersebut terdiri dari Australian Auditing Standard, Standard on Review Engagement, Standard on Assurance Engagement, dan Standard on Related Service. OSB juga mengeluarkan standar pengendalian berkualitas untuk perusahaan yang melakukan audit dan review, dan pernyataan panduan tentang masalah audit, review, jaminan, dan layanan terkait. Undang-undang Korporasi. Undang-undang Korporasi memberikan panduan tentang audit atas laporan keuangan perusahaan. Ada beberapa bagian, yaitu bagian 301, 307, 307A, 307B, dan 307C. Corp 9. Undang-undang Corp 9 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2004. Corp 9 memberikan perubahan signifikan pada sejumlah undang-undang, termasuk undang-undang korporasi dan undang-undang asing. Ini berisi jumlah amandemen yang mempengaruhi profesi audit. The Audit Expansion Gap. Kesenjangan ekspektasi audit terjadi ketika terdapat perbedaan antara ekspektasi penyedia asuransi dan pengguna laporan keuangan. Kesenjangan terjadi ketika keyakinan pengguna tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh auditor. Secara khusus, ada beberapa kesenjangan audit. Salah satu contohnya yaitu auditor memberikan jaminan lengkap, dan ada juga kesenjangan yang bisa diatasi atau dikurangi. Itu salah satunya dengan cara auditor menjalankan tugasnya dengan tepat, mematuhi standar auditing, dan memenuhi standar kinerja minimum yang diharapkan dari semua auditor. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.